Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudari, para undangan kami, ada para cendekiawan dari Muslim, ada juga para pendeta yang terkhusus juga, ada juga kumpulan dari Marga Sinaga yang ada di Batubara, ada juga hula-hula kami yang hadir di sini dari Poparan Raja Sona Malela yang tidak bisa juga kami sapa dan sebut satu persatu, dan seluruh Bapak Ibu saudara-saudari yang sangat mencintai kami yang hadir di tempat ini. Tentunya sebagai umat yang beragama, terdahulu kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita pada kesempatan ini sehingga bisa kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, yaitu dalam rangka kami bersilaturahmi kepada Bapak Ibu saudara-saudari seluruh atau yang mewakili Kabupaten Batubara yang hadir di tempat ini, bahwa kami akan memperkenalkan diri untuk menjadi bakal calon legislatif nanti 2024-2029 di DPR RI mewakili Partai Golkar. Bapak Ibu, saudara-saudara saya dan juga seluruh Marga Sinaga, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka terlebih dahulu saya memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu semua. Mungkin kalau ada yang sudah, pasti Marga Sinaga yang lebih tahu dengan saya. Saya nama Mangyur Sinaga, sarjana hukum, master hukum, dengan didampingi istri yang paling setia, Linda Meriati, Dr. Linda Meriati Bolu dan Tubul. Inilah dia. Ini ibu ini paling setia dengan saya. Iya, paling setia, paling cinta dia sama saya. Kemana saya pergi, pasti dia ikut. Saya tidak pernah ditinggal mau jalan sendiri, bukan karena curiga, tapi karena paling sayangnya sama suaminya. Kami dikaruniai putra putri 4 orang, 3 laki-laki, 1 perempuan. Ya, yang baru menikah baru 1 anak pertama dan sudah punya cucu. Kalau kita orang Batak, saya panggilannya Om Partogi, cucu saya si Partogi. Ya, jadi 3 lagi belum, tapi semua udah pada kerja. Ya, lagi menunggu jodoh mereka. Ada yang polisi dari Ampol, ada yang dokter, ada yang calon pengacara sama jaksa. Ya, mereka tinggal jodoh, cari jodoh aja. Tinggal kami di sini adalah di Jakarta, di Cibubur. Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang saya hormati, saya baru pensiun 6 bulan yang lalu dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Saya pejabat utama, pensiunnya bintang 3 atau 4E, pangkat terakhir. Ya, jadi ini juga luar biasa berkat Tuhan bagi saya. Saya ini kampung saya di kampung Juang saya. Ya, Papua ini benar kali dekat lah dari
sini naik sepedanya cuma 5,5 jam aja udah selesai. Cari kangkung ke belakang dulu apa genjer tuh apa dulu, sering lah dulu naik sepeda saya. Jadi luar biasa, anak seorang desa Kampung Johar ya dapat berkat bisa dengan jabatan terakhir adalah staf ahli Jaksa Agung Republik Indonesia pangkat yang 4D terakhir. Kalau suatu tugas saya sudah menang buana di Medan ini, Wakajati, Kajari di Kota Medan, ya Jawa Tengah, tapi lebih banyak saya di Kalimantan, ya bergaul dengan orang Dayak, ya. Kalau orang Dayak sudah sangat familiar dengan saya, ya. Baru di NTT, di Manado, kelilinglah selama 33 tahun. Maka baru 6 bulan kemarin telah pensiun karena sudah 60 tahun. Banyak pensiun mungkin diberhentikan karena macam-macam, tapi kita pensiun karena sudah tiba saatnya mengabdi 33 tahun bagi penegakan hukum di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selain itu juga Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, di bagian kemasyarakatan saya ini adalah ketua Marga Sinaga Sedunia selama 12 tahun. Jadi Sinaga kenapa sedunia? Karena juga ada perwakilan paguyuban Sinaga juga di Amerika ikut juga berkongres sejak 2010 sampai 2022 kemarin, Oktober kemarin, 12 tahun saya. Sebetulnya saya terus diminta, tapi saya bilang jangan, harus berganti karena Sinaga banyak, harus boleh yang berganti karena ini milik kita semua, tanggung jawab semua, tidak boleh monopoli. Kalau baik ya kita syukur yang baik, nanti kalau kurang bagaimana ke depan, sama-sama kita memperbaiki. Itu sebuah organisasi yang mau maju dan mau harmonis harus begitu sistem organisasi. Maka saya direlakan mereka menjadi ketua Dewan Pembina Sinaga Tetap Sedunia. Selain itu juga saya juga diminta juga 2018 menjadi ketua Pomparan Raja Lutung. Ini Raja Lutung ini artinya udah makin besar. Marga-marga 9 marga. Sinaga, Situmorang, Pandiangan, Nengolan, Simatupang, Aritolang, Siregar, dan Sihombing, Simamora. Itu juga saya juga minta pergantian Mei tahun lalu supaya semua merasakan, semua memiliki dan semua harus punya tanggung jawab kalau mau maju, karena tidak boleh ya satu orang supaya dinamis. Itulah kalau organisasi yang mau berdiri. Inilah pengalaman kami sebagai di kemasyarakatan. Jadi dengan saya ketua marga kami aja, semua marga Sinaga ini pasti sudah mengenal saya. Saya sudah membangun sistem networkingnya dari Aceh sampai dengan Papua, ya. Dengan adanya organisasi ini juga dari Aceh pun mengaku mereka juga marga Sinaga. Artinya mereka bangga juga ditunjukkan identitasnya bahwa ini marga Sinaga, leluhurnya dari Sabah Bersama. Itu juga sudah ke sana sampai dengan ke Papua, keliling se-Indonesia ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, setelah pensiun banyak tawaran, banyak yang ngajak sama saya untuk maju dari politik. Ada partai Perindo ini udah bolak-balik undang saya, mau bujuk saya, Bapak Haritano, karena kebetulan ketua sekarangnya itu Tuan Guru Bajang itu ketuanya Perindo sekarang itu teman akrab saya, Pak
Sitorus. Akrab saya itu Tuan Guru Bajang, Gubernur NTB itu. Bolak balik supaya saya salah satu ikut menjadi barisan partai Perindo. Kemudian juga PDIP juga, kartu juga dikasih saya supaya saya bisa juga bergabung dengan PDIP. Golkar ini kebetulan saudara saya, mungkin kita ini mungkin Bapak Ibu sudah mengenal Insinyur Ali Wongso. Insinyur Ali Wongso adalah salah satu caleg juga kemarin dari Dapil Sumut 3 ini, ya. Dia sudah meminta mengundurkan diri, tidak lagi bakal caleg dari Dapil Sumut 3. Dia pindah ke Jakarta. Oleh karena itu secara diam-diam langsung dia menodong saya mengurus kartu, langsung saya ditunjuk kepada Ketua Golkar Pusat Pak Erlangga Hartarto untuk menggantikan dia di Sumut 3 ini. Luar biasa, tidak saya minta, tahu-tahu diam-diam datang menyerahkan sama saya kartu keanggotaan Golkar, lengkap semua dengan semua formulir. Saya kaget, loh ini Ali Wongso kok berani-berani, belum saya minta kok udah komunikasi, data juga dari mana ini? Saya ambil dari Google Abang. Wah, kamu ini pencuri kalau begini, ya. Udah mencuri data saya, data pribadi saya, semua tahu, ya, dengan pengalaman saya ini gimana? Enggak apa-apa, kalau abang marah dengan aku, enggak apa-apa. Tapi demi kebaikan siap aku dimarahi. Aku cuma satu-satunya mesti abang menggantikan aku di dapilku, karena sudah ada sebagian masyarakat kita, orang kita yang saya tinggal supaya tidak merasa kecewa. Inilah beberapa ada tawaran kepada saya, lalu saya bilang nanti coba saya pertimbangkan. Kalau saya sebenarnya terus terang aja Bapak Ibu sekalian tidak terpikir saya berpolitik. Saya udah pensiun, sudah 33 tahun mengabdi pada bangsa dan negara, sudah cukup. Apalagi saat sekarang ini saya lagi enak menimang-nimang cucu. Tiap pagi saya gendong cucu saya terus. Bangun pagi saya udah dicari. Ya, saya paling masih enak-enaknya sekarang. Artinya pengenlah cucu terus. Tapi dengan adanya ini terus, belum lagi dengan tokoh-tokoh partai, dengan juga dengan Marga Sinaga dan yang teman-teman yang lain. Udahlah Pak Sinaga masih ada, masih sehat, masih bisa lah, ya, untuk mengabdi lagi membangun rakyat Sumatera Utara, ya, supaya makin bisa menyuarakan, ya, daripada suara-suara kita yang banyak, masih daerah kita yang masih termarginalkan, tertinggal, yang belum tersentuh oleh daripada pembangunan, ya, karena kurang banyak suara menyuarakan itu. Inilah terus yang selalu beberapa bulan sejak September sampai dengan Desember kemarin. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya konsultasi dengan keluarga, anak-anak saya, ya, mereka telah merestui kepada saya dengan catatan jangan bawa pikiran, yang penting sehat. Itulah, apalagi yang di sebelah kiri saya ini pesannya, ya, yang penting sehat, enjoy, jangan sampai bawa pikiran. Itulah pesannya. Maka dengan sudah berbagai masukan dan restu dari beberapa teman, saya putuskanlah memilih Golkar. Karena juga saudara saya Pak Ali Wongso, ya, yang sudah begitu baik datang dengan rendah hati mengajak saya, maka PDIP dan
Perindo, langsung saya menghadap mengembalikan kartu keanggotaan dan ya memohon saya melalui harus Partai Golkar untuk untuk memberikan karya kepada masyarakat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sejak Desember setelah saya resmi menjadi kader Golkar, kita telah ditugasi untuk diberi mandat fungsionaris Golkar agar pergi ke daerah-daerah untuk melakukan sosialisasi ya untuk sebagai bakal calon anggota DPR RI, yaitu sumur 3 yang meliputi Binjai, Langkat, Tanah-Karo, Singkalak, Papua Barat, Simalungun, Kota Madia Pematang Siantar, Batubara, Kisaran, dan Kota Asahan 10. Oleh karena itu, semenjak awal Januari kemarin, saya sudah keliling ke semua daerah ini. Tinggal ini kemarin yang ke-10 saya tiba di Batubara, padahal sebenarnya dekat dengan kampung saya. Tapi saya berpikir, Pak Ustadz Sitorus, kalau orang kampung kan belakangan aja nggak apa-apa, karena sudah pastilah lebih lengkap lah hati mereka itu nanti kepada saya, karena ya kita tidak seperti itulah. Maka yang jauh-jauh dulu saya jumpai, saya sapa. Bapak-bapak, saudara-saudara saya, apa yang sudah saya kerjakan, saya jalankan. Ya, puji syukur, saya juga merasa happy karena respon daripada seluruh masyarakat yang saya jumpai sangat luar biasa. Saya sudah di ujung Padang, Pak Ustadz Sitorus. Ujung Padang paling ujung Kabupaten Simalungun, ya, dari Batubara yang masuk. Kurang lebih 4.000 saudara-saudara saya Sinaga Muslim di sana hadir. Saya kemarin Isra Mi'raj di sana, ya, saya bersilaturahmi. Bangga mereka, bangga karena juga ya bangga lah. Saya bayangkan jalan ke itu Pak sana berkali. Jadi Indonesia merdeka, kalau orang itu merdeka juga. Kesian, seperti itulah yang kita lihat. Jalannya masih payah sekali, ya. Padahal jalannya cuma 10 kilo, tapi harus jalan bisa juga 3 jam. Jadi inilah kondisi ini yang betul-betul menjadi catatan kita. Padahal kita sudah 70 hampir 80 tahun merdeka, masih ada yang belum merdeka. Ini catatan kecil bagi saya loh. Ya. Jadi sangat respon semua, ya, apa yang kita jumpai, tidak hanya warga Sinaga, juga dengan seluruh warga yang kita jumpai. Bapak Ibu, ini latar belakang saya. Karena sudah keputusan saya menjadi bakal caleg, saya harus saya katakan dengan jujur, saya tidak mau mencari uang lagi dengan caleg. Karena saya sudah pensiun, ya, anak saya udah kerja, ya, udah ada lah. Kalau bahkan kali pun sama Inang ini, ya pasti sudah ada lah, gabungan pensiun sudah. Tapi yang menjadi pemikiran saya, di dalam usia saya yang seperti ini, baru 60, kira-kira apa lagi yang bisa saya perbuat kepada masyarakat? Apakah melalui dengan jalur politik ini saya akan lebih bisa lagi membantu melihat yang ada ketidakcocokan, ada yang masih tertinggal bagi saudara-saudara saya yang ada di Sumatera Utara. Itulah pikiran saya. Maka dengan berpikiran itu saya bertekad, saya akan maju, saya akan perbaiki. Apa yang menjadi ketertinggalan ini akan saya suarakan nantinya ketika saya terpilih. Kenapa? Saya kan Pak sudah pengalaman
Kalau saya di pusat sana rapat mau pilih pimpinan saya jaksa agung, saya sedang rapat RDP atau rapat-rapat yang lain. Sudah kita lihat kalau nggak ada yang dorong nggak akan ada. Daerah itu tidak akan digubris kalau nggak ada yang bawa, kalau nggak ada yang teriak. Teriaknya pun nggak boleh teriak-teriaknya, harus teriak keras-keras. Kalau boleh saling berebut. Karena apa? Ya kue itu kan di sana kan kecil kok. Jadi siapa yang paling kuat suaranya teriak, yang apa lagi lebih banyak. Tapi kalau cuma itu nggak akan dapat itu. Ya, makanya kadang-kadang saya lihat kalau di Sumatera Utara masih banyak yang tertinggal. Karena apa? Kemungkinan wakil-wakil kita yang selama ini ya cuma nggak teriaknya kencang atau bagaimana? Ya mungkin saya coba nanti karena saya mantan jaksa, mungkin saya akan lebih teriak lagi kan. Mungkin lebih takut lagi kan, karena saya udah tahu di mana cara teriaknya. Itu ada suatu pemikiran bagi saya. Bagaimana saudara melihat ada hal-hal yang tidak baik. Nah inilah yang menjadi pemikiran saya kepada Bapak Ibu yang saya datang di hadapan kita ini untuk memperkenalkan diri. Ya, inilah sosok Bang Yustinadi yang rencana akan membawa aspirasi Bapak Ibu K33 ya 2024 nanti lolos saya supaya bisa sedikit mengangkat apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelemahan kita. Banyak hal masih kita ini yang masih jauh daripada ya provinsi, kabupaten lain, masih banyak jauh, masih banyak. Ini mau tidak mau bagian daripada kita, ya bagian daripada kita yang mau punya hati. Ya banyak juga bagian daripada kita tapi tidak punya hati. Tapi kalau saya katakan saya tetap di depan Bapak Ibu, saya punya hati. Hati saya datang untuk menyuarakan apa yang ketertinggalan itu, lalu untuk memperbaiki supaya ada lebih baik. Itulah menjadi visi saya ke depan menjadi anggota DPRD. Sekali lagi saya katakan, kita datang bukan mau mencari kekuasaan, ya. Mana saya mencari kekuasaan? Saya sudah pensiun saya udah Indonesia ini sudah keliling saya, semua anak buah saya, semua jaksa saya, ya udah sebentar semua anak buah saya dulu, ya kalau ke masyarakatan, jadi sinaga-sinaga yang ada ini saya presidennya, ya mereka ini paling mengenal saya semua, ya semenjak saya menjadi ketua Pak, saya bangun semua harus ada paguyuban di Aceh, Sinala sampai ke Papua, 170 kabupaten kota, 21 provinsi sudah ada paguyuban Sinala. Saya yang menciptakan itu, Pak. Kenapa? Saya berani membuat ide, membuat suatu inovasi dengan yang benar. Bukan karena uang saya mengajak, saya jelaskan, ini loh, banyak manfaat ini. Kita bisa makin saling mengenal, ya, karena kita sudah banyak harus bisa mengenal dari Papua sampai ke Aceh. Dan sungguh banyak manfaatnya setelah kita buat seperti itu. Kalau di Aceh meninggal atau di Papua meninggal, nggak perlu repot-repot lagi, sudah tinggal dan telepon, ada si Polan meninggal ini, anak kita iyo anak kita, ini fotonya, ya iya betul, nangis-nangis, sudah, Bapak tinggal nangis saja, kami antar dari Papua, tenang aja katanya. Itulah yang terjadi kami Pak sekarang ini. Karena apa? Media sosialnya itu dengan hubungan silaturahmi itu terjadi. Kalau dulu dilihat pun KTP-nya cuma mati, ada dari mana? Nggak tahu dari mana asalnya itu. Jangan sinada jumpa itu asal-asalan katanya. Ya, itu dulu Pak. Sebelum ada kita punya kembangkan organisasi. Tapi sekarang begitu KTP udah ditelepon, ketuanya di Medan. Coba cari alamat ini. 5 menit selesai. Papua antar. Nunggu aja di bandara. Tidak perlu kalang-kalang. Demikian. Itulah indahnya kalau membangun satu sistem. Kalau mau sehatin, mau kita bersama merasakan bagaimana satu suka-suka, satu juga duka. Harus begitu.
bangsa ini juga kalau dibangun dengan begitu, kenapa tidak? Ini sebetulnya, ya. Tapi ya kata saya, mungkin dari yang lain juga belum. Inilah Bapak Ibu yang kehadiran saya ya ke sini. Ya, saya sekarang ini masih bakal calon, ya. Nanti bulan 6 baru calon tetap. Jadi saya datang ke sini hanya masih memperkenalkan diri. Nanti kalau sudah ada calon tetap, tentu saya akan membuat lebih solid lagi, menjadi ada tim yang mungkin dengan bapak-bapak yang ada di sini. Kalau bapak-bapak semua kayaknya simpati dengan saya, ya artinya ke depan besok kalau bolehlah dari antara kita ini menjadi tim pemenangan, ya menjadi relawan supaya apa yang menjadi cita-cita ini ya menjadi supaya dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Inilah harapan kami, inilah permintaan kami. Dengan sudah Bapak kenal saya, ya ke depan, ya bulan 5 nanti akan kita bentuk tim, ya tim relawan, tim pemenangan. Jadi aku nggak capek-capek lagi lah kalau aku tanya nanti Pak Sitorus misalkan berapa orang yang bisa kita tim kita 20 katanya, nanti tanya juga dengan Pak Sinaga ini, dengan juga mudah-mudahan saya juga, oh ada 10. Jadi nanti kita mudah-mudahan kita ketemu, lalu apalah caranya bagaimana kita ini supaya bisa cita-cita ini terwujud. Itulah nanti yang akan kita tindak lanjuti. Pada sore siang hari ini saya hanya memperkenalkan diri, kiranya Bapak Ibu, saudara-saudara saya bisa menerima lalu merespon daripada apa yang menjadi cita-cita kami dalam kemarin untuk membangun bangsa dan negara ini, terkhusus ya batu bara dan 10 dapil saya nanti. Inilah kira-kira yang sejujurnya yang saya sampaikan kepada kita saudara saya, ya atas kedatangan kami. Nah, terkhusus kepada Marga Sinaga, ya kalau ada, ya nanti juga Marga Sinaga juga di antara kita yang menjadi ikut juga jadi caleg, itu sah-sah saja, ya. Jangan kita ribut, jangan ya itu hak politik orang, ya. Kemarin Ali Wongso yang lain juga ada yang lain, itu hak masing-masing. Yang penting Bapak Ibu semua pilihlah salah satu mana, ya kalau boleh yang kira-kira mau menang. Tapi kalau yang mau kalah ya udah. Tapi jangan lagi pilih lagi pada yang lain. Kalau Marga Sinaga, kalau masih ada darah Sinaga, ya. Ini bapak-bapak yang lain aja kita undang malah memilih kita Sinaga. Tapi kalau Sinaga juga udah lari kepada yang lain, apa lagi bilang orang lagi nanti? Cemana lah Sinaga ini? Nggak beres ini Sinaga ini. Itu lagi yang dibilang orang kan. Nah ini harapan saya kepada kita Marga Sinaga dan gurunya, barangkali supaya kita tularkan ya kepada saudara-saudara kita. Jangan hianati ya dirinya sendiri, karena apapun itu hukumnya juga udah nggak benar itu ya. Tapi tolong dikasih tahu aja ya dan kasih tahu aja. Jadi tolong pilih, jangan ganggu. Kalau yang lain yang lebih bagus ya pilih, tidak akan kita ada sakit hati. Jangan tidak ada yang sakit hati. Tapi manalah yang terbaik. Kita ini kan sudah dewasa semua, sudah bisa memilih mana yang baik, kira-kira mana yang lebih punya nilai ke depan atau bagaimana. Jadi inilah pesanku kepada khusus Marga Sinaga ini ya. Ya jadi jangan ini tulang kita maupun kita datang ini marga lain, ada juga tadi ada Malau juga, ada apa semua datang ke sini ya. Artinya baik itu juga cinta kepada Sinaga. Kalau Sinaga udah lari dan bukan yang lain, udah repot itu.
Tidak perlu diperiksa nanti KTP-nya nanti ya. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekali lagi silaturahmi kami kepada kita ya, sekaligus meminta doa restunya agar apa yang menjadi cita-cita kami ini bisa menjadi cita-cita bersama dan juga bisa Tuhan mengabulkannya menjadi kemuliaan bagi kita dan juga kemuliaan bagi nama Tuhan dan semua masyarakat yang ada di sekitar kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita terus kalau ada mungkin pertanyaan, ada unek-unek atau saran pendapat, saya siap kita berdialog. Ya, silakan aja Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik.